Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Pak Maulana. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Maulana yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk meeting kita kali ini. Perkenalkan ya Pak, saya Mila, marketing dari Accurate. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai Accurate Online-nya, terutama khususnya gimana sih cara integrasi dengan perusahaan Bapak. Nah, langsung aja kalau boleh tahu, boleh di-share untuk perusahaan Bapak ini dia bergerak di bidang apa dan untuk kebutuhannya sendiri itu seperti apa? Boleh silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Mila ya. Nah, untuk perusahaan saya itu bergerak di bidang distributor ya. Di sini kita melakukan penjualan pembelian, tapi di sini saya sebagai staff purchasing ya. Jadi saya pengen tahu nih untuk fitur-fitur di Accurate itu seperti apa sih pembeliannya, apakah lebih mudah cara inputnya, alur dan flow-nya, karena kan saya sebelumnya pakai Excel ya, dan untuk laporannya itu seperti apa gitu. Mungkin itu sih dari saya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya mengenai jenis perusahaan dan kebutuhannya. Di sini langsung aja sudah tertampil dashboard awal dari Accurate Online-nya. Di sini di sebelah kiri ada modul-modul yang Accurate sudah siapkan untuk mengcover kebutuhan di perusahaan Bapak. Di sini untuk staff purchasing sendiri ada satu modul, yaitu ada modul pembelian. Tapi di sini juga kami menyediakan ada modul persediaan yang nantinya akan terus berintegrasi antara staff purchasing dengan staff gudang. Gimana cara inputnya? Untuk di Accurate sendiri sangat mudah. Di sini misalkan, oke, di sini kita aktifin dulu untuk fitur gudangnya. Nah, di sini udah bertambah untuk fiturnya ada permintaan barang. Nah, nanti orang gudang akan melakukan permintaan barang. Tapi kalau nggak melakukan permintaan barang juga nggak apa-apa, sesuai kebutuhan dari perusahaannya aja. Tanyakan. Nah, misalnya di sini, Yuk. di sini orang gudang bakal ngelis apa aja yang akan dipesan yang nantinya. Di sini nanti Bapak masukkan untuk barang yang akan di permintaan barang kan ke. Nah, ini nanti kalau udah kita klik untuk barang yang akan dipesannya nanti akan muncul di sini. Setelah itu di sini kita bisa langsung simpan aja untuk permintaan barangnya. Nah, setelah dari permintaan barang nanti orang purchasing akan melakukan yang namanya pesanan pembelian. Kita masuk aja langsung ke pembelian, lalu di sini ada fitur pesanan pembelian. Nah, di sini untuk pemasoknya, Bapak tinggal tambahkan, misalnya, lalu untuk tanggalnya silakan saja diisi. Terus di sini kita ambil karena sudah terintegrasi atau melink langsung dari yang namanya permintaan barang si orang gudang dari permintaan. Nah, di sini kita cari. Setelah itu ada di sini untuk nomor permintaan barangnya. Lalu bisa dilanjutkan atau dilihat dulu listnya benar atau enggaknya. Melanjutkan. Nah, setelah itu tertampil seperti ini. Di sini juga ada keterangan untuk alamat kirimnya kemana, terus tanggal pengirimannya kapan. Lalu di sini untuk misalnya pemesanan ini ada biaya-biayanya juga, silahkan saja diisi. Nah, setelah itu bisa cetak atau langsung simpan aja. Untuk cetakannya seperti ini. Seperti ini. Nah, untuk cetakannya ini dia masih bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak. Oke, di sini kita lihat, bisa dilihat juga untuk listnya. Nah, di sini sudah tertampil untuk tanggalnya, lalu untuk pemasoknya siapa, dan statusnya masih menunggu proses karena belum dilakukan yang namanya penerimaan barang. Nah, untuk penerimaan barang ini biasanya dia dilakukan oleh orang gudang juga. Nah, mungkin seperti ini untuk gambarannya. Nanti diinput seperti biasa aja.
kayak masukan diterimanya dari vendor siapa, lalu untuk barangnya diambil dari yang tadi karena udah nge-link juga. Coba kayak gimana Pak? Oke, di sini saya contohkan misalnya dari PT Bimoli, terus nomor terimanya diisi misalnya 001. Di sini kita ambil dari pesanan. Kita cari, lalu nomor PO-nya sudah tertera. Di sini ada minyak goreng 1 pieces, lalu lanjutkan. Setelah itu kita simpan. Nah, untuk di listnya sudah terdaftar untuk pemasoknya dan statusnya sudah diterima. Nah, selanjutnya dari penerimaan barang, di sini ada faktur pembelian dan pembayaran pembelian biasanya. Staff finance. Nah, biasanya nanti untuk faktur pembelian dan pembayaran pembelian ini nanti dilakukan oleh yang namanya staff finance. Misalnya kita masuk. Nah, di sini untuk nama pemasoknya kita masukin, dan untuk tanggalnya di sini ada ambil lagi dari penerimaan. Setelah itu kita cari, lalu masukkan untuk nomor 001 yang tadi telah kita isikan. Lalu lanjut, setelah itu kita nomor fakturnya harus diisi, misalnya 002. Setelah itu kita simpan. Itu karena aman. Nah, Coba Mbak diisi lagi, terus ketik atas. Diisi. oke, sebentar. Ya. 002. 002 misalnya. Juga itu. Ke atas. Komputernya balik gitu kan. Ya, baru setelah. Nah, oke, sudah tersimpan. Oh iya. Ya. Mau dibaca berapa beli? Oke, sebentar kita cek dulu di faktur pembeliannya. Kita lihat di listnya sudah terdaftar. Nah, di sini udah ada untuk pemasok dan statusnya sudah lunas. Oke. Kayak gitu. Di sini lalu nanti orang finance akan melakukan yang namanya pembayaran pembelian. Nanti silakan aja. Kalau bocor gua kabur. Lalu diambil untuk banknya apa, misalnya dari kas kecil, lalu diambil dari belum oke, sebentar kita cek dulu. besok kalau nggak tuh besok. Wow, di press itunya di refresh. Oke, di sini kita cek lagi untuk ke fakturnya karena tadi nggak bisa diambil lagi ya teman-teman. Di sini kita lihat di listnya. Nah, di sini udah tertera, sudah lunas, jadi kita tidak usah melakukan yang namanya pembayaran pembelian lagi. Dimana dari sisi laporannya kita lihat terdaftar laporan, lalu di sini ada laporan pembelian. Nah, teman-teman bisa lihat aja sesuai kebutuhan dari perusahaannya. Misalnya ada pembelian termasuk, pembelian per barang, silakan aja. Nah, misalnya di sini tadi untuk pemasoknya PT Bimoli, untuk pembeliannya oke, di sini kita ke laporan pembelian per barang. Nah, di sini udah tertera untuk minyak gorengnya kita melakukan pembelian sebanyak kuantitasnya 1. Oke. Kayak gitu. Mungkin dari sisi saya untuk penjelasannya sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Ya, untuk alurnya sih udah cukup jelas ya, tadi simple sih ya. Mungkin bisa permudah saya daripada menggunakan Excel. Jadi di sini laporannya juga jelas. Cukup, Mbak. Cukup, saya nggak beli. Cukup. Terima. Oke, kalau dirasa sudah cukup, mungkin saya izin tutup meeting untuk kali ini. Semoga kiret ini dapat memberi manfaat bagi perusahaan Bapak, terutama untuk Bapak sebagai staf purchasing. Oke. Saya Mila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.